Di dalam jalur lalu lintas perdagangan internasional, posisi Pelabuhan Tanjung Priok sesungguhnya sangat strategis. Idealnya, potensi ini bisa membuat Pelabuhan Priok menjadi pelabuhan utama kelas dunia. Tapi fakta berbicara lain. Mungkinkah ini ada kaitannya dengan warta yang beredar bahwa di pelabuhan begitu banyak raja kecil yang memiliki kuasa? Mari kita simak liputannya berikut ini. Siapa yang tidak kenal dengan nama Pelabuhan Tanjung Priok? Pelabuhan kuno yang sudah ada sejak masa prasejarah dan oleh pemerintah kolonial dikembangkan menjadi pelabuhan komersial di akhir abad ke-18. Berdasarkan data World Port Ranking 2010, Pelabuhan Tanjung Priok menempati urutan ke-24 dari 100 pelabuhan di Asia yang tergolong paling sibuk. Dan lazimnya, menjelang Lebaran, tentu banyak para petinggi negara meninjau lokasi yang dianggap penting untuk melihat kelancaran arus barang dan orang, tak terkecuali Presiden Joko Widodo. Sayang, saat meninjau pelabuhan itu, Jokowi bukan memberikan penghargaan tinggi, justru kekecewaan yang muncul. Sebab-musababnya soal masa tunggu bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok masih memakan waktu 5,5 hari untuk barang tertentu dan 20 hingga 30 hari untuk barang berbahaya. Jika dibandingkan dengan proses dwelling time di ASEAN, pelabuhan bongkar muat di pelabuhan tidak efektif karena memakan waktu cukup lama. Tidak berlebihan bila Jokowi marah, bahkan mengancam akan mencopot pejabat terkait termasuk menteri yang bersangkutan jika tidak berhasil membenahi hal ini. Saya sampaikan kalau sudah sulit, ya, bisa aja dirjennya saya copot, bisa aja pelaku di lapangan yang saya copot, bisa juga menterinya aja saya copot. Pasti kalau menurut saya kerja. Bukan hanya soal dwelling time, Jokowi juga mencatat ada ketidakefisienan mencapai 780 triliun rupiah dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok. Kapasitas pelabuhan yang terbatas, lamanya pengurusan dokumen perizinan bongkar muat juga menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan. Saat ini, Pelabuhan Tanjung Priok mengklaim memiliki waktu dwelling time 5,5 hari. Kondisi ini lebih baik dari tahun lalu yang masih sekitar 8 hari. Menanggapi kekecewaan Presiden Joko Widodo, instansi terkait segera mengambil langkah perbaikan, dimulai dari 2 kementerian yaitu Perdagangan dan Perhubungan. Kementerian Perdagangan akan memperketat perizinan kapal yang merapat ke pelabuhan, di mana pengusaha harus mengurus izin sebelum kontainer datang ke pelabuhan sehingga tidak terjadi penumpukan kontainer. Sementara Kementerian Perhubungan akan memastikan terminal peti kemas hanya sebagai tempat transit paling lama 4 hari. Yang karena itulah makanya Kementerian Perdagangan ya akan mengatur, akan menghimbau kepada semua para pengusaha importir ya mereka supaya mengurus izin-izinnya sebelum kapal diberangkatkan dibawa ke Indonesia. Seperti ibaratnya kalau kita mau pergi ke luar negeri, biasanya kan tuh ditanya visanya ada atau tidak. Kalau nggak ada visa, boarding pass nggak keluar. Nah ini akan kita atur, kita tertibkan seperti itu. Karena kasus seperti ini cukup banyak di pelabuhan, sehingga menciptakan memakan waktu mereka harus mengurus. Kami juga akan meminta operator pelabuhan itu supaya bisa mengusahakan bahwa tempat penimbunan peti kemas itu hanya untuk transit saja, jadi tidak nginep. Karena kalau nginep di sana 2 hari, 3 hari, 4 hari, ya pasti dwelling time-nya pasti naik dan sebagainya. Ya. Yang ketiga,
kami juga akan minta operator pelabuhan tentunya melalui Menteri BUMN juga supaya memanfaatkan lahan-lahan yang masih ada di situ, ya, supaya tempat penimpunannya itu supaya lebih efektif. Menurut Ketua Umum Apindo Haryanto Sukamdani, adanya hubungan kausalitas di Pelabuhan Tanjung Priuk membuat biaya tinggi. Selain itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia juga menilai banyak kepentingan di sektor pelabuhan yang membuat masa tunggu atau dwelling time masih tinggi. Padahal, efisiensi biaya logistik merupakan salah satu komponen penting menghemat ongkos perusahaan. Dan yang lucu adalah yang dialasanin adalah bahwa ada yang ini juga menurut saya nggak masuk akal ya. Ada kecenderungan orang menumpuk kontainer karena biayanya lebih murah daripada di gudang. Mereka daripada sewa gudang di luar. Kan nggak masuk akal, Mas. Kalau saya sebagai otoritas di pelabuhan udah tahu barang ini menjadi penghambat, harusnya dia kan punya otoritas untuk mencabut itu. Apapun lah bisa diatur. Masa negara nggak bisa ngatur sih? Nah, menurut saya memang saya sangat mendukung sekali Pak Jokowi ya untuk membereskan ini, karena memang logistik itulah ujung tombak kita di dalam penghematan kos kita kan gitu. Di Tanjung Priok, ada sebagian importir yang sengaja menimbun barangnya di pelabuhan karena ada masa tenggang free selama 4 hari. Selain itu, ada juga importir yang menimbun barangnya karena tidak memiliki gudang. Kedepannya, masa tunggu di pelabuhan harus diperpendek sehingga tidak terjadi penumpukan. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. Idealnya, pada saat surat persetujuan pengeluaran barang dari bea cukai telah keluar, seharusnya barang sudah bisa keluar dari pelabuhan. Namun, kadang para importir tidak segera mengeluarkan barang dari pelabuhan yang berdampak pada waktu tunggu menjadi lebih lama. Dirjen Bea Cukai menolak sepenuhnya pertanggung jawab terkait lamanya dwelling time, sebab Bea Cukai berperan kecil dalam proses bongkar muat di pelabuhan. Sejauh ini, tahapan dwelling time yang menjadi tanggung jawab Bea Cukai hanya pada customs clearance. Pada tahap ini menghabiskan waktu selama 0,5 hari atau 11% dari rata-rata dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, yakni selama 5,5 hari. Menurut pelaksana tugas Dirjen Bea Cukai, Supraptono, importir sengaja memperlama pengurusan proses dokumen perizinan dan maksimal baru menyampaikan pemberitahuan impor barang setelah 3 hari sejak pembongkaran barang impor. Hal ini yang berpengaruh terhadap lamanya waktu proses perizinan, terutama di pre-customs clearance. Ya tentunya ke dwelling time itu. Mereka ada yang biasanya barangnya nyampe di pelabuhan baru ngurus perizinan. Dan kemarin Pak Menteri Perdagangan akan menertibkan yang importir dan eksportir dengan perilaku yang begitu itu. Jadi berapa besar itu Pak dampak efek dari perilaku ini? Ya tentunya berapa tuh, hitung-hitungannya 65% itu teman-teman udah ngitung itu. Saat ini, Pelindo telah memiliki dashboard untuk memantau masa dwelling time. Hanya saja, ada beberapa hal yang membuat masa tunggu menjadi lebih lama. Misalnya, pengecekan terhadap barang beracun berbahaya, barang-barang yang mewajibkan untuk karantina. Kedepannya akan disiapkan satu lahan untuk meletakkan barang-barang yang memerlukan pemeriksaan khusus itu. Wakil Presiden Yusuf Kala meminta kementerian, lembaga, serta instansi terkait segera berkoordinasi demi mempercepat waktu bongkar muat di pelabuhan. Selain itu, perbaikan infrastruktur juga dapat mempersingkat dwelling time. Yusuf Kala mengatakan dengan adanya koordinasi serta perbaikan fasilitas dan penyederhanaan aturan, dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok akan semakin singkat. Selain itu, Kala menilai wajar teguran Presiden kepada pejabat terkait.
Pasalnya, hingga kini target waktu tunggu bongkar muat selama 4 hari yang diberikan Presiden masih belum tercapai. Oh iya, itu memang targetnya kan diberikan oleh Presiden dalam rapat kabinet itu 4 hari, belum dicapai. Artinya karena target belum dicapai, otomatis tentu Presiden wajar untuk menegur. Yang harus dilakukan menteri-menteri terkait apa sih Pak? Iya, koordinasi yang baik dan fasilitas, 2 hal, infrastruktur dan koordinasi serta penyederhanaan aturan, kecepatannya. Itu aja, 2 hal, infrastrukturnya dan aturannya serta kecepatan mengambil keputusan. Kapasitas perekonomian di suatu negara bisa diukur salah satunya dengan melihat besarnya kapasitas pelabuhan laut di negara tersebut. Sayang, Pelabuhan Tanjung Priok yang masuk menjadi satu di antara 100 pelabuhan laut paling sibuk di Asia Tenggara masih terbelenggu persoalan klasik seputar ego sektoral, kurangnya koordinasi dan lemahnya eksekutor di lapangan. Akibatnya, potensi geografis yang sebenarnya sangat strategis tidak bisa mendongkrak peringkat di Asia Tenggara. Tanjung Priok masih kalah jauh dengan pelabuhan Singapura, Pelabuhan Kelang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas di Malaysia. Tim Liputan, Berita 1.